warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili dari kelas A, program studi pendidikan sosiologi dari Universitas Negeri Makassar. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pahlawan nasional dari Kerajaan Goa Talo, yaitu Sultan Hasanuddin yang biasa disebut sebagai ayam jantan dari timur. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka. Sultan Hasanuddin lahir di Goa pada tanggal 12 Januari tahun 1631. Beliau adalah anak dari Raja Goa ke-15, yaitu Sultan Malikul Said, dan ibunya bernama Isabe Tokmo Lakuntu. Jiwa kepemimpinan dari Sultan Hasanuddin sudah menonjol sejak kecil. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, dia juga pandai berdagang. Karena itulah dia memiliki jaringan dagang yang bagus hingga Makassar. Sultan Hasanuddin mendapatkan pendidikan keagamaan di Masjid Bontoala. Sejak kecil, ia sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting, dengan harapan dia bisa menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang. Beberapa kali, dia dipercaya menjadi delegasi untuk mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan. Saat usia 21 tahun, Hasanuddin diamanatkan jabatan urusan pertahanan Goa. Pada saat ia berusia 22 tahun, ia diangkat menjadi Raja Goa yang ke-16. Sultan Malikus Said telah berwasiat supaya kerajaannya diteruskan oleh Hasanuddin selain dari ayahnya. Dia memperoleh bimbingan mengenai pemerintahan melalui Mangkubumi Kesultanan Goa. Karaeng Patinggal Loang Sultan Hasanuddin merupakan guru dari Arung Palaka, salah satu Sultan Bone yang kelak akan berkongsi dengan Belanda untuk menjatuhkan Kesultanan Goa. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya. Dari zaman pemerintahan Sultan Alauddin sampai Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa tetap menolak keras monopoli yang dilakukan oleh VOC pada tahun 1666. Pada pertengahan abad ke-17, Kompeni Belanda atau VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Pada pertengahan abad ke-17, Kompeni Belanda atau VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Setelah berhasil mengadakan perhitungan dengan orang-orang Spanyol dan Portugis, Kompeni Belanda memaksa orang-orang negeri menjual dengan harga yang telah ditetapkan oleh mereka. Selain itu, Kompeni menyuruh tebang pohon pala dan cengkih di beberapa tempat, supaya rempah-rempah jangan terlalu banyak. Maka Sultan Hasanuddin menolak keras kehendak itu, sebab
Yang demikian adalah bertentangan dengan kehendak Allah, katanya. Untuk itu Sultan Hasanuddin pernah mengucapkan kepada kompeni, marilah berniaga bersama-sama, mengadu untuk serba kegiatan. Tetapi kompeni tidak mau, sebab dia telah melihat besarnya keuntungan di negeri ini, sedangkan Sultan Hasanuddin memandang bahwa cara yang demikian itu adalah kezaliman. Di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Pelma berusaha menundukkan kerajaan kecil, tetapi belum berhasil menundukkan kerajaan Goa. Pada tahun 1666 terjadi perang besar-besaran di Sulawesi Selatan, yakni dari kubu Makassar yang dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin dan dari VOC dipimpin oleh Laksamana Spilman. Pada saat peperangan, Belanda terus menambah pasukannya hingga akhirnya Goa terdesak dan semakin lemah. Dengan berbagai pertimbangan, Goa akhirnya menyetujui perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November tahun 1667. Karena merasa perjanjian Bongaya sangat merugikan kerajaan Goa dan rakyatnya, maka tanggal 12 April tahun 1668 perang kembali terjadi dan kerajaan Goa kalah. Sultan Hasanuddin mundur dari benteng Somba Opu ke benteng Kale Goa. Pada 29 Juni tahun 1669, Sultan Hasanuddin digantikan oleh anaknya, yaitu Sultan Amir Hamzah. Karena keberaniannya, Sultan Hasanuddin diberi gelar sebagai ayam jantan dari timur. Pada tanggal 12 Juni tahun 1670, Sultan Hasanuddin dikabarkan telah wafat. Indonesia merdeka, syukur aku hancurkan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.